Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui tokoh cerita, peristiwa, dan inti cerita. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Menentukan pesan moral dari suatu cerita. Cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita yaitu membaca cerita dengan cermat, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat yaitu memahami tema cerita. Yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah sebuah contoh cerita mengenai Pak Kadir. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dari cerita tersebut, didapatkan bahwa tokoh dalam cerita tersebut adalah Pak Kadir dan para petani. Peristiwa yang terjadi yaitu terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Inti ceritanya, Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Jadi, pesan moral pada cerita tersebut adalah setiap masalah harus kita hadapi dengan semangat dan pantang menyerah. Kalimat yang menunjukkan pesan moral yaitu, namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Contoh memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Kamu juga bisa memberikan pendapatmu tentang pesan moral yang dibuat oleh temanmu. Contoh pesan moral atau contoh pendapat pribadi tentang pesan moral yaitu pesan moral yang ditulis sudah sesuai dengan isi cerita. Menurut saya, teks cerita tersebut mengandung pesan agar menjadi orang yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah yang terjadi. Di video ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh,
alur atau jalan cerita, dan pesan moral. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Kita juga bisa mengemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita. Ayo simaklah dongeng Kelinci dan Kura-Kura berikut ini. Di sebuah hutan, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayang, kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, Kura-Kura, Keong, dan Bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba, kelinci datang menghampiri mereka dengan sangat cepat. Debu yang berterbangan membuat 3 hewan tersebut batuk-batuk. "Hai kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu?" teriak Kura-Kura dengan kesal. Mendengar perkataan Kura-Kura, kelinci berhenti dan berkata, "Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan lamban sepertimu? Pasti kalian iri karena tak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan." Kura-Kura tidak terima jika dia dan teman-teman diejek seperti itu. "Jangan sombong kau kelinci. Kalau berani, mari kita lomba lari," tantang Kura-Kura. Mendengar tantangan dari Kura-Kura, kelinci pun tertawa. "Hahaha, baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan." Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekicot dan Keong pun ikut mendukung Kura-Kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan Kura-Kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat mengejek Kura-Kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir. Dia mengira kalau Kura-Kura masih sulit menyusulnya. Kura-Kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian, dia melihat kelinci sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-Kura terus berjalan dengan pasti. Kura-Kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian, Kura-Kura pun sudah mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa Kura-Kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul Kura-Kura. Namun sayang, Kura-Kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Kejadian apa yang sedang terjadi dalam dongeng Kelinci dan Kura-Kura? Lalu, bagaimana pendapatmu tentang kejadian dongeng tersebut? Menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Salah satunya menggunakan peta pikiran. Masih ingatkah kamu tentang dongeng Kelinci dan Kura-Kura? Berikut ini adalah peta pikirannya. Perhatikan peta pikiran berikut. Judul cerita adalah Kelinci dan Kura-Kura. Tokoh Kelinci, Kura-Kura, Bekicot, dan Keong. Pesan moral yaitu janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Sifat tokoh Kelinci sombong dan keras kepala. Kura-Kura mempunyai sifat yang pantang menyerah. Tempat yaitu di hutan. Awal cerita, Kura-Kura mengajak Kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Dan akhir ceritanya, Kura-Kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir
dan mengalahkan kelinci. Menentukan pesan moral dalam dongeng. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Bacalah dan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral. Untuk contoh menentukan pesan moral, kamu bisa mengingat kembali pesan moral dalam dongeng Kelinci dan Kura-kura.